sampai sekarang masih ada stigma bahwa Covelix mendukung sistem pemerintahan berbasis syariah secara penuh. Dan ini membuat sebagian orang, bahkan sampai hari ini, membuat sebagian orang menganggap Covelix itu anti Pancasila. Tapi dalam kehidupan nyata, apa sih prinsip utama yang Covelix pegang dalam menjalani kehidupan bernegara di Indonesia? Ya, tentu saja sebagai orang Indonesia, aku harus mencintai Indonesia. Dan aku mencintai Indonesia. Kalau nggak mencintai Indonesia, gimana kita bisa berdakwah balik lagi? Maka kita bilang salah satu kesyukuran kita adalah, salah satu maha presisinya Allah itu adalah dia menempatkan hamba-hambanya di tempat yang paling pas. Berarti ketika aku ditempatkan di Indonesia, berarti ini adalah tanah tempat dakwahku. Ini adalah negara tempat aku diberikan amanah untuk berdakwah. Nah, kalau dikatakan aku anti Pancasila, itu juga aku bingung padahal. Terus aku juga bingung, andaikan pun aku tidak paham Islam. Gimana cara untuk membenci Pancasila? Ada nggak caranya untuk membenci Pancasila? Sama kayak gini deh. Ada seorang ayah bilang sama anaknya, "Nak, nanti rajin menabung ya. Kalau punya duit jangan dihabisin. Hormat pada orang tuamu. Kalau nanti di jalan jangan lupa untuk kalau orang-orang yang susah kamu bantu." Kan nggak bisa dibenci tuh nasihatnya. Pancasila tuh simply adalah bagaimana para pendiri negara kita melihat sikap-sikap apa yang harus dimiliki oleh minimal orang-orang Indonesia, karakter-karakter wajib. Nah, maka karakter-karakter wajib itu ada di dalam Pancasila itu. Gimana kita bisa benci Pancasila? Kan nggak mungkin. Semuanya kan baik. Ketuhanan yang Maha Esa, gimana aku bisa benci ketuhanan yang Maha Esa? Mungkin lebih ke arah anti demokrasi kali ya. Nah, kalau demokrasi, aku punya isu dengan demokrasi. Dan bukan hanya aku yang punya isu dengan demokrasi, bahkan orang yang pertama kali yang kemudian di zaman dia demokrasi diciptakan, dia sudah punya isu, namanya Socrates. Socrates punya isu terhadap demokrasi. Nanti kalau panjang waktunya aku jelasin lagi tentang demokrasi. Tapi kalau bagi teman-teman bisa nonton satu video bagus di YouTube, judulnya adalah Why Democracy Mathematically Impossible. Jadi itu udah dibahas sama Socrates, kenapa demokrasi ini tidak akan pernah menghasilkan pemimpin yang paling bagus, itu yang pertama. Yang kedua adalah mathematically impossible. Aku kasih sedikit clue-nya. Clue-nya begini. Kalau kita bahas tentang demokrasi ya, Socrates pernah bilang begini, demokrasi itu adalah privilege bagi orang-orang yang pintar. Aku sepakat itu. Jadi nggak semua orang boleh diminta pendapat tentang segala sesuatu. Contoh ya, ada seorang orang tua yang bilang sama anaknya, karena saya demokratis, saya tanya sama anak saya, kamu mau sekolah di mana? Menurut saya orang tua yang nanya pada anaknya kamu mau sekolah di mana, itu bukan orang tua yang benar. Mohon maaf. Gimana kamu bisa nanya sama anakmu? By the way, kalau anak kita ditanya dia mau sekolah di mana, aku kasih tahu clue-nya. Pertama, dia pasti akan ngomong sekolah tempat temannya sekolah. Bener banget. Yang kedua, dia akan cari yang lebih enak. Kasih itu case terjadi ke anak saya sendiri, oke. Nah betul kan, artinya kita kan orang tuanya. Dalam beberapa hal kita nggak bisa demokratis, kita nggak bisa nanya pada semua orang yang nggak ngerti. Problematika demokrasi salah satu yang paling utama adalah suara satu orang profesor itu sama dengan suara satu orang pengangguran atau suara satu orang penjahat. Itu problematik tuh. Jadi kalau orang jahatnya banyak gimana? Kalau orang jahatnya bisa dibeli gimana? Kalau sistemnya problem gimana? Nah, seringkali orang yang langsung mengecam pernyataan anti demokrasi segala macam itu karena tidak mengerti konteks demokrasi itu maksudnya seperti ini gitu. Nah, itu dia tuh. Makanya memang agak sulit. Kita harus mencerdaskan orang dulu sih.